Shalom, jumpa lagi dengan Johono, sahabat keuangan Anda. Saya akan membahas beberapa pertanyaan di section yang ketiga dari acara KBC Rise program yang lalu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan di section yang ketiga tentang pajak, investasi, dan tentang anggaran. Ya, saya akan menjawabnya sekaligus dalam section ini. Yang pertama ada pertanyaan tentang pajak. Ya, pertanyaannya adalah apakah UKM yang PKP, ya jadi artinya pengusaha kena pajak, juga bisa mendapatkan pembebasan pajak dari pemerintah. Ini yang dimaksud barangkali program untuk pembebasan pajak dari segi UKM ya, yang Anda memenuhi syarat sebagai pengusaha yang dapat surat mengikuti kriteria PP 23 tahun 2018. Jadi dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun dan Anda selama ini membayar pajak 0,5% dari omset. Nah, pemerintah memang memberikan insentif dengan pembebasan selama 6 bulan, jadi selama April sampai dengan September. Nah, omset yang Anda peroleh biasanya harus bayar 0,5%, sekarang ditanggung oleh pemerintah pajaknya ya. Nah, Anda PKP berarti pengusaha kena pajak yang bisa menerbitkan faktur pajak atau PPN, itu tetap PPN-nya berjalan. Tapi PPh yang 0,5%, Anda memenuhi syarat, Anda dapat surat seperti tadi, dan surat ini sangat mudah diajukannya. Ada salah satu teman kita mengajukan kemarin pas hari buruh, hari libur, itu jam 10 pagi diajukan, jam 1 siang sudah dijawab kembali. Saya melihat respon pajak luar biasa terhadap relaksasi kali ini ya, situasi krisis. Jadi pengajuan itu jawabannya cepat sekali. Jadi termasuk Anda yang bertanya ini silakan diurus. Kemudian Anda akan membayar tiap bulan, nggak perlu, karena sudah ditanggung pemerintah 0, tapi Anda melaporkan. Jadi biasanya Anda membayar sebelum tanggal 10. Nah, kali ini laporannya, yaitu laporan omset Anda, tetap dilaporkan sebelum tanggal 20. Ya, walaupun nanti di kode billingnya Anda nihil tidak bayar, dan di situ ada kode yang ditulis pajak ditanggung oleh pemerintah. Ya. Nomor 2, untuk pajak yang 0,5% ini, UMKM, apakah perlu mengajukan ke kantor pajak atau langsung aja nggak usah store SSP? Nah, tadi sudah terjawab ya. Anda tidak bayar bukan berarti tidak lapor. Jadi tetap Anda bikin laporan seperti biasa tiap bulan, tapi Anda tidak perlu menyetor, storannya nihil ya. Tapi omsetnya berapa harus tetap dilaporkan ya sebelum tanggal 20. Pertanyaan ketiga, pajak UMKM, pajak tipe apa saja yang dibebaskan? Apakah semua PPN, semua jenis PPh, atau hanya jenis pajak tertentu? Wah, ini 100 halaman lebih relaksasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah, luar biasa ya. Yang dilakukan pemerintah, Anda tentu harus mengenal dan kemudian melihat satu persatu apakah ini sesuai dengan bidang bisnis kita. Yang dibebaskan ini pertama adalah tadi wajib pajak memenuhi syarat PP 23 tahun 2018 kalau Anda selama ini bayar 0,5% dan selama ini nggak pernah nunggak. Itu penting ya. Kalau Anda nunggak selama ini nggak pernah, istilahnya nggak pernah kena COVID, krisis, nggak bayar, sekarang minta gratis, agak susah. Jadi yang patuh, yang wajib pajak yang sudah bayar SPT ya, itu bisa mengajukan. Yang kemarin sudah lapor SPT-nya. Kemudian yang tidak memenuhi syarat UKM berarti Anda bukan membayarnya 0,5% ya. Berarti ada pengurangan PPh. Jadi angsuran biasanya bulanan Anda membayar PPh tahun lalu bagi 12 ya. Sekarang dapat pengurangan 30%. Misal PPh yang Anda cicil adalah 1 juta sebulan. Berarti tahun lalu Anda membayar PPh 12 juta. Ini bukan 0,5% final tadi ya. Ini setelah dihitung-hitung, Anda bayar 12 juta, Anda mengangsur 1 juta per bulan. Sudah jalan Januari sampai dengan April. Nah, bulan April ini, untuk Anda bayar bulan Mei, Anda dapat pengurangan sebesar 30%. Jadi cukup 700.000 saja yang dibayarkan. Ya, cicilan bulanan tersebut berkurang. Nah, tahun ini, nanti dihitung di akhir tahun, Anda menggunakan aturan baru, yaitu pengurangan PPh bukan 25%, PPh badan, tapi turun menjadi 22%. Nah, kalau perusahaan publik ada pengurangan lagi ya. Jadi ada insentif-insentif yang diberikan kepada pengusaha yang bukan UKM sekalipun. Bagaimana dengan PPN? Nah, PPN ini berlaku untuk KLU atau kelompok usaha tertentu. Ada 102 kira-kira ya. Kalau Bapak Ibu masuk KLU tersebut, jadi tidak semua usaha yang dibebaskan PPN. Coba dicek. Termasuk nanti PPh 21 karyawan, itu juga kelompok usaha tertentu ya. Jadi ini juga cepat sekali ketika kita ajukan, hitungannya 1 hari, itu pajak langsung menjawab, ada disetujui.
Nah, saran saya lakukan segera, mumpung belum berjubel permohonannya ya. Dan Anda segera bisa langsung follow up dengan pembayaran di bulan Mei ini. Jadi karyawan Anda akan terima gaji lebih besar karena ada pemotongan pajak yang ditanggung oleh negara. Yang tadinya harus Anda bayar, Anda nggak perlu bayarkan, sehingga Anda bisa pajak tadi bisa diserahkan karyawan, bisa membuat mereka, mendorong mereka punya daya beli lebih tinggi, itu harapan pemerintah. Tapi kalau Anda perusahaannya terdampak, Anda nggak boleh PHK ya, itu salah satu syarat ya. Bisa negosiasi, misalnya selama ini gaji 10 juta, PPh ditanggung perusahaan 1 juta. Harusnya kita serahkan kepada karyawan kita 11 juta. Karena dulu saya bayar 10 ke karyawan, 1 juta ke pemerintah, PP 21. Nah sekarang kita berkata kepada karyawan kita, Anda biasa dapat 10 kan, bagaimana kalau Anda tetap dapat 10? Yang 1 juta, karena perusahaan terdampak, kita bisa menghemat, ya kita berharap survive bersama-sama melewati masa ini. Bisa dibicarakan ya. Oke, ini pertanyaan tentang pajak. Berikutnya, section berikutnya adalah tentang investasi ya. Pertanyaan tentang investasi ada 4 di sini, saya akan menjawab sekaligus. Saya bacakan dulu pertanyaannya, nanti saya akan rangkum dengan satu jawaban global tentang investasi. 4 pertanyaan. Pertama, di saat wabah COVID-19 seperti sekarang ini, apakah waktunya untuk investasi di saham? Wah, ini pasti yang mikir cuan ya. Ini cukup banyak. Jika iya, maka menurut Bapak investasi di saham apa sebaiknya? Nah, ini minta bocoran.com ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua sama, saham yang direkomend di sektor apa, Pak? Nah, ini lebih luas sedikit sektornya yang ditanya. Kalau yang pertama saham apa ya, barangnya yang ditanya. Yang ketiga, saya ada dana hasil dari cuci gudang stok barang yang berlebih karena beresiko expired. Jadi udah pegang cash, cuci gudang, dijual. Rencana saya uang itu mau diinvestasikan. Investasi apa yang cocok untuk saat ini? Nah, karena yang nomor 3 ini adalah investasi barang, uangnya adalah uang perusahaan, jangan jadi investasi pribadi ya. Saran saya tetap perusahaan yang beli nanti ya. Kalau beli reksadana, beli saham, namanya nama perusahaan. Cuman kalau ini barang akan diputar kembali setelah krisis ini berlalu, saran saya jangan di saham, sangat beresiko ya. Kita belum tahu fluktuasinya bagaimana, apalagi kalau salah beli. Nah, jadi uang ini kan uang bisnis yang berputar. Jadi amankan tempat yang lebih aman. Nanti kita akan bahas tentang pos-posnya tadi. Saya baca pertanyaan terakhir tentang investasi. Jika masih ada sedikit dana untuk investasi, sedikit ini ya, instrumen apa yang cocok untuk saat ini? Apakah emas atau sebaiknya pegang cash saja? Nah, menurut Bapak, saatnya kita mulai berinvestasi, apakah properti? Maksudnya saat ini kita mulai tepat nggak untuk berinvestasi ya? Apakah itu di properti atau saham atau di retail ya? Nah, mungkin seluruh pertanyaan ini coba saya rangkum dengan prinsip investasi ya. Jadi saya jawab sekaligus. Kalau Anda punya dana yang jumlahnya tidak besar, Anda lebih cocok untuk membeli barang-barang atau investasi yang memang jumlahnya bisa dibeli dengan jumlah kecil, misalnya reksadana. Kalau jumlahnya besar, nah emas sudah terlalu mahal hari ini ya, mungkin kurang pas. Dolar bukan alat investasi apalagi. Nah, kita akan bicara tentang produk yang murah hari ini atau barang investasi yang murah. Properti lagi murah, sale. Saham lagi murah, tapi tentu harus memilih ya. Kalau properti, lokasi dan lokasi. Kalau saham kita pilih fundamental dan teknikal ya. Secara teknikal kita berbicara yang mungkin dalam waktu masa krisis ini masih punya peluang untuk bergerak naik. Ya, ini sektor-sektor apa? Nah, sektor yang kemarin kita udah bahas, ada sektor yang sedang dibawa naik daun gara-gara krisis ini justru ada ya. Contohnya sektor misalnya consumer goods, karena orang masih butuh entah menyumbang atau buat sendiri konsumsi. Sektor kesehatan, ya, untuk beli obat, beli vitamin ya. Terus kemudian yang ketiga telekomunikasi, karena work from home, mereka pemakaian pulsanya itu juga cukup besar ya, mereka harus beli data ya. Jadi ini jangka waktunya nggak bisa panjang karena selewat masa COVID ini berlalu, mungkin 3 sektor ini akan melandai balik lagi ke fungsi fundamentalnya ya. Tapi secara jangka panjang, kalau ingin memilih saham, blue chip adalah saham pertama yang akan recover, yang akan rebound terlebih dahulu dibanding saham-saham yang second liner. Jadi blue chip adalah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya besar, kemudian sektornya itu masih winning ya, masih dibutuhkan oleh masyarakat dan punya prospek 5 tahun ke depan masih baik. Jadi Anda bisa berharap recover lebih dulu kalau Anda megang saham blue chip. Walaupun saat ini mungkin belum tentu naik secepat tadi 3 sektor yang primadona di saat krisis ya.
Untuk beli saham itu kira-kira pandangannya, kalau jumlah kecil bisa reksadana saham. Untuk properti memang lagi sale, tapi hanya orang tertentu yang bisa punya daya beli karena angkanya cukup mahal ya, jumlah uangnya cukup mahal. Jadi saya berkata saat Vivid ini tetap fokus ke bisnis Anda. Jadi jangan sampai uang bisnis tadi dipakai untuk investasi. Yang berinvestasi adalah keluarga ya, untuk dana pendidikan, dana pensiun misalnya. Boleh Anda punya asuransi, ini waktunya untuk Anda top up misalnya ya. Jadi itu seperti dengan reksadana kalau mau masuk di ekuitas karena udah drop cukup banyak. Tapi kalau untuk bisnis Anda hanya bisa berputar mungkin yang lebih aman ya, di reksadana yang bisa liquid dan cukup aman, misalnya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Dan untuk properti saya berpikir kalau Anda membutuhkan saat ini, harganya juga terkoreksi cukup banyak, itu bisa jadi pilihan sebagai barang investasi atau rumah pertama. Tapi kalau tidak, Anda lebih baik memegang cash terlebih dahulu, karena likuiditas properti memang tidak mudah ya, kecuali Anda mendapat diskon yang sangat besar ya. Obligasi juga boleh, hari ini bisa terkoreksi dan kemungkinan tren suku bunga masih turun. Jadi banyak pilihan. Jadi tadi fokus di bisnis Anda tetap. Yang kedua, inovasi di bisnis Anda. Ketiga, pegang visi, jangan merugikan orang lain. Anda tetap harus jadi berkat ya. Ingat, lewati masa krisis ini, not me but we ya. Yang keempat, ini waktunya berinvestasi, bukan cuma uangnya saja. Kita berbagilah dari segi pengetahuan, banyak webinar yang diberikan free, Anda bisa belajar dan saling mengajar. Dan terakhir, waktunya berdonasi untuk orang yang hari ini kurang beruntung ya. Itu mungkin jawaban saya terkait investasi, bukan cuma cuannya saja ya. Kita berpikir juga tentang yang sesuatu yang lebih besar, yang lebih kekal, istilahnya lebih panjang dampaknya. Baik, pertanyaan terakhir seksi anggaran ya. Ada 3 pertanyaan, saya akan menjawab satu persatu. Tadi di slide biaya hidup keluarga Rumah Kristus di bagian sosial naik. Nah, ada 4 yang kemarin saya sharing naik, yaitu tentang rumah, kebutuhan rumah tangga, karena kita banyak bersih-bersih rumah, banyak biaya rumah tangga pasti naik ya. Yang kedua adalah utilitas tadi, pemakaian listrik, pemakaian telco ya. Makanya sahamnya juga naik karena pemakaiannya naik. Yang ketiga yang naik lagi adalah kesehatan, karena Anda pasti care dengan kesehatan hari ini, yang mungkin harganya mahal pun dibeli ya. Beli masker, beli hand sanitizer, beli vitamin yang mungkin Anda butuhkan, dan pasti itu sudah harganya juga sudah cukup naik. Dan yang keempat adalah tadi karena D-nya donasi, waktunya kita berinvestasi dan juga untuk berdonasi ya. Ini 4 pos biaya yang mungkin naik, dan itu wajar-wajar saja. Pertanyaannya adalah berapa persen, berapa banyak yang sebaiknya dibagikan ke yang kesulitan, Pak? Nah, ini menarik karena berdonasi Bapak Ibu harus bikin anggaran juga. Jangan iman itu spekulasi ya, beda. Jadi Anda beriman artinya Anda memberikan karena mengukur apa yang Anda miliki saat ini. Dan tiap orang tentu punya kadar yang berbeda-beda dan dianggarkan. Saya berikan contoh ya, 2 bulan selama COVID ini, mulai bulan Maret, di mana saya termasuk penderita di situ. Ya, saya sempat di rumah saja dan di rumah sakit selama sebulan hampir, mulai tanggal 3 sampai 28 bulan Maret, plus bulan April. 2 bulan ini dari pencatatan pengeluaran biaya keluarga kami, anggaran, coba ditebak biaya yang paling besar yang mana? Ternyata memang kami sepakat waktu kami beruntung, istilahnya bersyukur mendapatkan kesembuhan, dan beruntung juga tidak perlu bayar biaya rumah sakit karena di cover oleh negara pemerintah. Kami komitmen dengan keluarga untuk berdonasi, membagi. Berapa persen? Nah, bagi kami waktu itu komitmen kami sejumlah tertentu yang kurang lebih 30%. Jadi sedikit di atas normal biasanya yang kami donasikan atau biaya sosial kami. Dan waktu kita cek biaya anggaran 2 bulan ini pengeluaran, itu yang paling besar, betul, 33% untuk biaya sosial ya. Biaya kedua yang paling tinggi, tebak yang mana? Investasi atau asuransi. Selain kita harus jaga, asuransi tetap harus terbayar, kita top up unit link yang kebetulan keranjang udah turun saham ya. Dan kalau nggak di top up, kita malah kehilangan kesempatan. Ya, kita top up dengan harga NAB yang cukup rendah. Jadi kita keluarkan memang khusus untuk investasi. Itu pos yang kedua yang terbesar. Pos yang ketiga yang terbesar, tepat sekali, kesehatan. Ya, baik selama saya sakit, banyak vitamin, dan teman-teman juga mengusulkan jamu lah ini itu ya. Dan kita harus mempertahankan kondisi kita.
biaya kesehatan kita. Itu pos ketiga yang terbesar selama masa COVID ini berlangsung. Baru pos yang keempat, ya utilitas ternyata nggak naik terlalu besar, yaitu pos yang keempat adalah pos, ya tadi ada 4 kan ya. Nah, utilitasnya ternyata tidak, ya pos makan rupanya. Makan itu juga lumayan ya pengeluaran di rumah. Tadi ternyata biayanya juga tetap harus keluar. Jadi kita perhatikan ada pos yang memang boleh, tapi nggak naik. Pos makan 2 bulan itu dibanding normal tetap turun, dibanding kita biasa makan di luar sekarang tidak makan. Tapi ini berbicara tentang anggaran, pertanyaan tadi baik sekali. Berapa persen? Silahkan dianggarkan sesuai dengan kerelaan dan kemampuan Anda. Ya. Pertanyaan kedua, asuransi yang lapse. Mana yang lebih baik? Apakah mengajukan yang baru atau kita hidupkan polis yang sudah lapse? Bapak Ibu, polis yang sudah lapse tergantung nih. Ya, kalau Anda sudah beli polisnya itu betul sesuai kebutuhan, isinya sesuai dengan kebutuhan, dan lapse-nya bukan di surrender. Surrender itu artinya gini, saya datang menyerahkan diri, ngambil tunai atau menutup. Nah, itu tentunya karena Anda sudah memberikan diri untuk ditutup, itu nggak bisa dihidupkan. Tapi kalau tidak sengaja Anda lupa, atau Anda merasa sudah nyicil 7 tahun, wah ini kayaknya ada saldo cukup banyak. Anda lupa, keranjangnya itu saham terkoreksi banyak. Dan kemudian Anda nggak cek saldo, sehingga waktu mau dipotong, lapse. Dan Anda mau kelabakan nih, mau butuh klaim misalnya kalau ke rumah sakit misalnya ya. Nah, Anda bisa menghidupkan kembali sebelum klaim. Jadi caranya adalah hubungi agen atau customer service. Nah, masa-masa seperti ini ya, saya bilang tidak otomatis, tapi harus dengan pengajuan ya. Setelah Maret, April, itu OJK mengizinkan perusahaan asuransi lapse itu bisa hidupnya biasanya 2 bulan atau 1 bulan. Sekarang bisa sampai 4 bulan. Jadi Anda harus mengajukan ya, jangan diam untuk menghidupkan polis yang sudah lapse tadi. Jadi jangan biarkan, dan itu jauh lebih baik daripada Anda membeli polis baru. Karena begitu polis baru, mulai dari nol lagi ya Pak ya. Biaya akuisisi, berjalan lagi, agennya senang, dapat baru lagi, komisi lagi ya. Usia Anda sudah bertambah, tentu lebih mahal. Jangan-jangan kondisi kesehatan hari ini sudah berubah, Anda akan mengalami banyak hal yang kesulitan. Sedapat mungkin hidupkan polis yang lapse tadi ya. Anda diberi kesempatan, pasti itu lebih menguntungkan dibanding Anda itu kalau isinya udah benar. Kalau isinya salah, ya terpaksalah Anda harus beli yang baru yang benar. Karena kalau Anda beli barang yang salah, itu waste. Beli apa aja ya, beli barang salah, murahan begitu ya. Ini murah nih, tapi murahan, cepat rusak. Ya, Anda harus relakan beli yang bagus, yang benar, awet, dan itu dipertahankan. Ya, itu mungkin jawaban terkait dengan asuransi. Anda harus cek dulu apakah sesuai kebutuhan. Inilah waktu yang terbaik, cek saldo. Waktu di rumah, buka polis Anda, hubungi agen Anda, diskusi dengan baik. Ini dulu mungkin nggak sempat dijelaskan, Anda waktunya belajar, monggo silakan. Anda mau bertanya lebih lanjut juga silakan ya. Ini menarik sekali karena hari ini kalau Anda tidak jaga-jaga dengan baik, biaya sangat mahal. Terakhir saya dapat kabar seorang teman, sayang sekali dia keluar dari perusahaan tidak di cover lagi, dan ketika dia nggak punya polis atau polisnya lapse, dia kena COVID kemarin. 2 minggu dirawat di rumah sakit swasta, dia harus bayar 140 juta, terpaksa saudara-saudaranya urunan bantuan patungan bayarin karena tidak ditanggung oleh perusahaan lagi. Ya, Anda harus waspada terhadap polis Anda harus tetap hidup. Jadi pilih produk yang sudah tepat kalau belum tepat. Terakhir, Pak, bagaimana caranya untuk relaksasi penundaan pembayaran asuransi bulanan? Karena pendapatan saya merosot, berat juga untuk membayar secara bulanan. Jadi kalau biasanya polis Anda dibayar tahunan, Anda bisa mengajukan, tidak otomatis juga ya. Jadi penundaan 4 bulan tadi tidak otomatis, Anda bisa lakukan paling tidak ditunda 4 bulan. Kalau lapse-nya istilahnya bulan Maret ya, jangan Februari lapse-nya. Mulai Maret, Anda mungkin berharap nanti Maret, April, Mei, Juni, Juli saya bayar lagi, tapi diajukan, harus dengan persetujuan perusahaan asuransi. Kalau memang bulanan pun tidak sanggup, tadi kan dibayarkan bulanan atau ditunda 4 bulan. Tapi kalau sebulan aja, bayar bulanan pun sudah tidak sanggup, Bapak Ibu perhatikan. Misalnya sudah dikasih 4 bulan, bulan kelima nggak bisa bayar, ya berarti Anda gagal, lapse. Nah, saran saya, jadikan anggaran untuk pembayaran asuransi itu persis dengan anggaran untuk makan, untuk bayar uang sekolah, yang memang anggap hilang. Ingat ya, proteksi asuransi bukan tempat untuk berinvestasi, tapi untuk
diproteksi. Dan Anda harus mempertahankan tetap terproteksi di masa yang sulit ini. Jangan biarkan kita tanpa proteksi. Amankan diri Anda, karena Anda sangat akan kehilangan uang sangat besar ketika kita tidak terproteksi. Kita nggak pernah tahu ya kapan seorang terpapar, kapan terserang penyakit atau mengalami musibah. Jadi amankan. Kalau bulanan Anda dianggarkan, misalnya sudah bayar bulanan, biasanya setahun misalnya 10 juta, sekarang bulanan 1 juta. Nah, Anda perlu makan nggak setiap bulan? Anda anggarkan makan 2 juta misalnya, bayar uang sekolah 2 juta. Nah, 1 juta polis ini anggarkan seperti biaya makan dan uang sekolah. Memang harus keluar, anggap hilang aja, seperti itu ya. Jadi, nggak ada yang disebut prioritas, saya butuh makan dulu, asuransi nomor 2, nggak bisa, tetap dianggarkan ya. Bisa ditunda, mungkin polisnya juga kalau isinya banyak, ada yang dikurangi, tapi yang dikurangi yang bukan kebutuhan ya. Misalnya Anda bayar hanya cost of insurance-nya saja, itu bisa dibicarakan juga. Tapi paling nggak polis Anda harus tetap hidup. Ya, waspadai kalau sampai Anda gagal, maka itu income Anda sudah tidak ada. Ketika musibah terjadi, makin berantakan keuangan keluarga Anda. Jadi penting sekali anggaran ini untuk direview. Jangan membuat kita makin terpuruk karena kita kondisinya tidak terproteksi. Ya, mindset kita harus berubah. Nah, asuransi yang tadi bulanan tadi sudah bulanan nih, itu sebagai prioritas nomor 2 atau nomor 3, keliru sekali. Itu persis dengan makanan, persis dengan bayar uang sekolah, yang bayar listrik yang tidak bisa ditunda. Karena polis Anda harus tetap hidup. Mungkin itu jawaban dari 3 section ini tentang pajak, investasi, dan anggaran. Jika masih ada pertanyaan selanjutnya, silahkan. Saya Juhono, sahabat keuangan Anda, boleh mengajukan pertanyaan yang lain. Saya sangat senang menerima pertanyaan Anda.